3 nama tadi andai bisa gabung dalam waktu dekat, maka mereka akan masuk bersama Jens Raven yang kemarin baru saja menjalani sumpah WNI. Tentu saja Jens Raven ini belum bisa jadi andalan utama karena bagaimanapun ia masih sangat muda. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, insyaAllah hari ini saya ingin bicarakan terkait dengan timnas senior dulu. Karena sekarang ini ada perkembangan terbaru yang mana ada 4 lagi pemain bergabung. Oleh kerana Indonesia ini sudah masuk ke putaran ketiga dan dalam grup C bersama dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, China dan Indonesia sendiri. Ini merupakan satu titik baru untuk timnas senior Indonesia. Di putaran ketiga ini adalah satu pertandingan ataupun turnamen yang mana semua tim adalah langganan Pildun ataupun Piala Dunia. Jadi 4 amunisi baru timnas ini merupakan satu gelombang yang baru yang perlu kita beri apresiasi terlebih dahulu kepada Bapak Erick Thohir karena cepat dengan tindakannya itu membawa pemain-pemain baru ini untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Karena putaran ketiga akan bermula pada September. Sekarang ini Juli akan masuk, Agustus dan juga September. Hanya tinggal 2 bulan untuk Indonesia mencari chemistry bersama pemain-pemain diaspora yang baru ini. Jadi, apa yang perlu dilakukan dalam tempo 2 bulan? Jadi, Bapak Erick Thohir dengan kuasa yang dia sebagai penjabat ketum ataupun ketua umum perlu memberikan sesuatu yang baru. Perlu memberikan satu indikasi yang baru untuk timnas Indonesia. Karena di putaran ketiga ini adalah putaran yang memerlukan pemain-pemain yang berpengalaman, pemain yang berdedikasi, pemain yang berkualitas tinggi untuk challenge ataupun seimbangkan dengan tim-tim lain seperti Arab Saudi, Australia dan juga Jepang. Di Piala Asia, Indonesia tunduk kepada Australia dengan 4-0. Jadi di situ kita cuba cari indikator baru untuk bagaimana menyeimbangkan permainan Australia itu. Jepang, Indonesia juga kalah 3-1 dengan 1 gol oleh Shandy Walsh. Tetapi dengan ada amunisi baru ini, kita mengharapkan, kita mendoakan timnas Indonesia ini akan menyaingi tim-tim seperti Jepang, Arab Saudi dan juga Australia ini. Indonesia seiring kemungkinan bisa mengalahkan China dan juga Bahrain ya. Tetapi dengan 3 yang atas lagi itu memerlukan satu tambahan pemain diaspora baru. Ini secara realitas kita bercerita terkait dengan fakta dan data, guys. Oke, apapun kita semak dulu video ini, guys. Kejutan besar terjadi. PSSI konfirmasi mereka akan bergabung 4 amunisi baru timnas gelombang 1. Yuk, tanpa basa-basi kita semak dulu video ini. Squad, jelas skuad Garuda harusnya melihat peta kekuatan di round 3, tentu saja Indonesia adalah Jepang, yang Australia, Bahrain, Tiongkok dan juga Indonesia. Squad, jelas skuad Garuda harusnya bisa bersaing minimal mengamankan peringkat 4 di grup C. Itu. Maka dari itu mau tak minimalnya mau, peringkat 4. Jika masih terpaku pada skuad yang sekarang, rasanya peluang itu sangat-sangat berat. Ingat ya, berat. Bukan berarti nggak bisa. Nah, atas dasar itulah penambahan pemain diaspora khususnya yang grade A ini harus segera dilakukan. Karena publik juga nggak mau dibuat deg-degan apakah si A atau si B bisa main atau tidak gara-gara proses yang terbilang nggak sebentar. Akan tetapi menurut penuturan dari manajer timnas Sumarji, kalau memang PSSI akan sebisa mungkin menambah kekuatan khususnya di barisan penyerang. Penyerang dan statusnya perlu adalah grade A. Yang bikin fans cukup happy, nama Ole Romeni juga termasuk dalam kategori yang disebut. Nah, selain itu, pastinya PSSI memiliki rencana yang mungkin akan dilakukan dengan mode senyap, namun satset terkait penambahan pemain diaspora ini. Jika itu terjadi, maka setidaknya rasa pesimis melihat ngerinya grup C ini akan sedikit terobati. Betul. Oke, Kevin Dix
Oli Romeni, Kevin Dix. Oke, Oli Romeni nih kalau dia main di penyerang, dia akan bergandingan dengan Rafael Strik, Ratnar Oratmagun. Kalau pemain lokalnya mungkin kalau dipanggil lagi Ramadan Santa, Dimas Derajat, Oki Ceraka itu kita lihat kemudian lah. Mungkin Sinteyong nanti ada perubahan. Tetapi untuk diaspora nih, sekarang ini ada 3 ya. Ratnar Oratmagun, Rafael Strik, dan juga kalau Oli Romeni ini masuk baru 3. Jadi sebenarnya memerlukan 2 lagi. Oli Romeni 1 lagi. Jadi ada 2 lah yang perlu untuk Indonesia lebih kuat lagi tim ini. Sebab kalau ada yang cedera, kartu kuning dan sebagainya, itu perlu ada backup untuk penyerang. Jadi pemain diaspora lain boleh juga main penyerang, macam Tom Haye boleh main penyerang, Nathan Joaon. Tetapi kita memerlukan yang betul-betul dia kondisinya itu, dia memang bermain di penyerang itu. Dan kalau dia main striker, dia pegang bola, pertahanan akan gerun melihat pemain ini. Dia boleh memegang bola, mengelecek, membawa dan memasing. Dan mencetak gol, itu yang penting. Kita maukan yang seperti itu adanya. Kalaupun tidak dapat seperti itu, dia mirip-mirip penyerang yang perlu dicari ini, yang seperti itu. Yang dia pegang bola, yang pertahanan akan rasa gerun ya melihat penyerang itu. Kalau Indonesia ada itu guys, insya Allah Indonesia akan lebih bersaing dengan tim hebat juga ini. Oke, kita lanjut. Setelah melihat kepastian Indonesia akan tergabung di grup yang katanya neraka, membuat banyak pihak seketika Tapi merasa memang down Indonesia terkait ini peluang yang Indonesia. Ya wajar aja sih mereka begitu, karena juga lawan yang dihadapi pun juga nggak main-main. 3 tim langganan Piala Dunia macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi ngumpul jadi satu. Sedangkan sisanya, Bahrain dan China, biar bagaimanapun juga nggak bisa dianggap remeh. Maka dari itu, publik tanah air meminta PSSI bersama Coach Shin benar-benar menyiapkan tim sebaik mungkin. Dan jujur sih, jika kedalaman skuad masih diisi mayoritas pemain dari Liga 1, berat, sumpah. Emang sih kalau starting 11 timnas ini cukup bisa memberikan perlawanan. Tapi ingat, dalam sepak bola kita nggak pernah tahu kan ada kejadian yang nggak terduga seperti cedera, akumulasi, dan lain-lain. Maka dari itu ya tadi, penambahan skuad terutama pemain diaspora dari Eropa harus segera dilakukan apapun caranya. Dimana itu bukan berarti kami meremehkan mereka yang dari Liga 1, sama sekali enggak. Karena sekali lagi, dengan kualitas liga yang bahkan masih di bawah Thailand, Vietnam, apalagi Malaysia, ya fair aja. Sulit buat kita bersaing, sesimpel itu. Sekali lagi maaf nih, bukan meremehkan, tapi realistisnya memang begitu. Kita ini guys cerita terkait dengan fakta dan realitas. Kita tidak merendah-rendahkan mana-mana tim sebenarnya ya. Tapi Indonesia ini dia bisa saja ya mengalahkan China dengan Bahrain. Itu saya yakin guys, sebenarnya saya optimis. Ya, melihat realita yang ada, PSSI melalui manajer Timnas Sumarji mengatakan kalau untuk menghadapi round 3 ini akan dilakukan penambahan pemain terutama untuk pos penyerang. Yang mana Indonesia sangat-sangat membutuhkan penyerang grade A untuk bisa bersaing. Dan yang bikin publik tambah kepo, nama Oli Romeni pun juga masuk ke dalam nama yang akan diperjuangkan. Untuk persiapan, kami akui masih membutuhkan beberapa pemain berkualitas di lini depan. Jadi kami sedang mengupayakan mencari pemain-pemain keturunan di lini depan. Kami mencari pemain grade A, jangan lagi grade B, sebab ini sudah babak penting. Dari timnya, Pak Ketua PSSI juga sudah mulai bekerja. Lebih dari 1 nama intinya, dan posisinya striker, termasuk dia salah satunya. Ucap beliau dilansir dari Bola Sport. Selain dari Oli Romeni, siapa lagi ya yang di lini depan nih yang boleh diketengahkan merupakan pemain berkualitas grade A itu? Perlu juga kan guys. Kelvin Berdong ini bagus main, cuma dia ini asalnya di lini pertahanannya sebelah kiri. Jadi kalau dia dimasuk ke penyerang mungkin agak mengambil masa dia menyesuaikan diri. Jadi perlu ada yang betul-betul penyerang punya. Lebih lanjut, berkaca dari apa yang diutarakan Pak Sumarji, memang dirasa cukup masuk akal kalau timnas ini butuh sekali goal getter berkualitas. Selain itu, jangan lupakan juga kalau sektor belakang ini juga masih harus dibenahi, karena sering sekali kita kebobolan justru melalui kesalahan sendiri. Dan terkait itu, Pak Arya Sinulinga dalam podcastnya bersama Bung Binder
mengaku sedang terus mengupayakan melakukan pendekatan kepada Kevin Dix. Arya Jelas apabila Sinulinga. Kevin masuk, itu akan semakin menambah kekuatan lini belakang timnas karena bagaimanapun dia termasuk pemain yang sudah sangat berpengalaman main di top level seperti Liga Champions. Mana ngantongin pemain MU pula sampai terdampar di juru kunci. Emang kocak tim itu, asli. Nah kemudian soal kiper, Martin kayaknya Pais. PSSI bakal segera melakukan apapun agar proses Martin Pais di Ini CES sudah mengambil bisa sumpah segera clear. WNI. Terlebih Pais sendiri dalam story Instagramnya juga cukup antusias melihat hasil drawing round 3 timnas yang masuk grup C. Tentu jika ingin bersaing dengan tim-tim kuat macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi akan sangat riskan bila kita hanya mengandalkan Hernando. Ini bukan soal meremehkan atau tega nggak tega, tapi di level seperti ini, keberadaan Martin Pais sebagai kiper yang punya pengalaman akan sangat dibutuhkan. Mungkin Hernando bisa dimainkan ketika melawan tim tier 2 macam China atau Bahrain, yang di atas kertas kita punya peluang besar mengalahkan mereka, khususnya di betul. kandang. Tapi kalau Jepang, Australia, dan Arab Saudi, berat sumpah, sangat berat. Berat tapi tidak mustahil. Bola itu bulat. Bisa saja Georgia pun mengalahkan Portugal kan guys. Tapi cuma perlu ada tambahan lain pemain-pemain diaspora baru ini, terutama penyerang dengan kiper. Kalau itu ada, insya Allah guys, saya ingat dan saya pikir Indonesia akan lebih ada persaingan yang sengit lah kan. Pais nih mesti masuk nih, Pais nih. Sebab sudah sumpah WNI dia nih. Secara keseluruhan, 3 nama tadi andai bisa gabung dalam waktu dekat, maka mereka akan masuk bersama Jens Raven yang kemarin baru saja menjalani sumpah WNI. Tentu saja Jens Raven ini belum bisa jadi andalan utama karena bagaimanapun ia masih sangat muda. Namun untuk super sub dengan posturnya yang tinggi menjulang, rasanya bisa kok Coach Shin menurunkannya dalam situasi tertentu. Intinya 4 pemain di gelombang pertama ini harus bisa Jens Raven diperjuangkan dulu. main di Pertama ya si Ole dan Kevin. kelompok Karena umur. kalau Martin Pais kan ibaratnya si ES-nya beres, langsung bisa main. Karena dia udah WNI sama seperti Jens Raven. Maka dari itu sama-sama kita pantau dulu situasi yang ada yuk. Semoga ini bisa segera terwujud. Dan kalau udah, barulah kita berpikir untuk menambal setiap lini yang ada. Karena masih ada nama-nama lain yang bisa masuk, seperti Tristan Goyer, Miss Hilgers, Eliana Reinders, Jaden Oosterwolde, Pascal Strijk, hingga Mauro Zylstra yang kemarin menyatakan Ini, siap main guys, untuk timnas Mauro Indonesia Zylstra ini andai pun bagus dihubungi nih. secara resmi. Belum lagi para Aduh, pemain diaspora dengan U20 kemarin strike yang tuh. semoga saja bisa segera jadi WNI. Jadi lumayan untuk menambah kekuatan. Intinya, segala cara pasti akan dilakukan PSSI untuk bisa mempermudah tugas Coach Shin menyiapkan tim terbaik untuk bertarung di round 3. Maka dari itu, sekali lagi, sabar dan doakan selalu. Iya, insya Allah. Semoga semua bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke? Oke guys, dalam sebulan, 2 bulan ini, bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus ini, saya sebenarnya tidak sabar apa yang akan dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Tapi sebelumnya kita perlu bangga dengan Bapak Erick Thohir ini menjadi ketua umum tepat pada waktu dan masanya ini dia menjadi ketua umum, dan dengan banyak tindakan-tindakan drastiknya, instannya, yang secepatnya dia dapat melakukan beberapa perkara yang penting, terutama dengan pengambilan sumpah WNI pemain-pemain diaspora yang kalau dulunya mengambil masa yang begitu lama guys, mungkin adalah 2-3 bulan, tapi sekarang ini Jens Raven baru juga mengambil sumpah WNI. Martin Pais sudah mengambil sumpah, cuma dari segi federasi belum selesai, tetapi dikabarkan akan selesai sebelum September nanti. Jadi satu kebanggaan untuk Bapak Erick Thohir. Saya bangga dengan Bapak Erick Thohir ini sebenarnya guys. Kadang-kadang saya lihat apa yang dia lakukan ini, dia betul-betul ingin berusaha untuk melihat timnas Indonesia itu perkembangan sepak bolanya bersainglah dengan Thailand, dengan Vietnam dan juga dengan Asia. Thailand, Vietnam ini sekarang sudah di bawah Indonesia sebenarnya, dan persaingan ini sekarang Bapak Erick Thohir inginkan Indonesia itu bisa bersaing dengan Tiongkok, Bahrain, Jepang, Australia dan juga Arab Saudi ini dalam kumpulan ini. Jadi itulah sebabnya dia melakukan tindakan-tindakan yang perlu cepat dalam masa 2 bulan. Perlu ada orang kata perubahan untuk penambahbaikan dari segi penyerang di dalam timnas Indonesia ini. Memang nama-nama itu ada. Nah, Oli Romini tadi disebut, Tristan Goyer, Jaden, Daniel Klein, Miss Ilges, Mauro Zylstra, Kevin Dix. Kevin Dix ni guys, walaupun dia dulu pernah menolak bermain dengan timnas Indonesia, tapi
Kalau dari segi pengalaman, dari segi kualitasnya, dia dari segi nilainya itu, Kevin Dix ni antara pemain yang cukup tinggi nilai pasarnya, mengalahkan Tom Haye, Profesor Toha tu. Jadi dia punya kualitas yang sangat tinggi. Kalau untuk World Cup ini, kesesuaian Kevin Dix masuk gabung dengan timnas Indonesia itu amat diperlukan lah. Tetapi itu terpulang kepada PSSI dan juga Sinteyong ya, untuk memilih pemain-pemain ini. Apapun kita doakan yang terbaik guys untuk timnas Indonesia. Sebelum bermulanya putaran ketiga, Indonesia dapat memperkukuhkan timnas Indonesia dengan pemain-pemain baru, terutamanya penyerang, 2 penyerang kalau perlu, 1 penjaga gol, gelandang 1 orang lagi, dan mungkin pertahanan ada tambahan lah. Tapi sekarang ini pertahanan sudah agak padat dengan pemain-pemain yang kualitas tinggi. Oke, dari masa ke semasa guys, kita akan lihat perkembangan timnas senior ini pula. Dan dalam masa yang sama, saya juga akan melihat perkembangan timnas kelompok umur, yaitu U16 yang sekarang di AFF ini menunggu perlawanan. Habis perlawanan semua grup A, B, C. Oke, semalam Vietnam dan Laos kemungkinan akan Vietnam dan Kamboja ya. Vietnam dan Kamboja kemungkinan akan melaju ke peringkat semifinal kalau mengikut kepada poinnya itu. Hari ini kumpulan C pula, iaitu Malaysia lawan Thailand. Ini kalau Malaysia menang, maka Malaysia tidak akan lolos juga. Kalau Thailand menang, mungkin Thailand akan bersaing melihat gol antara Kamboja itu di runner up terbaik. Tapi Australia, dia kalau ikut fakta datanya dia akan menang ke atas Timor Leste, maka dia unggul di atas. Sekarang ini Indonesia, Vietnam dan Australia yang sudah kemungkinan besar Australia ini sudah masuk 3. Hanya mengambil 1 tim lagi di runner up terbaik untuk U16 AFF ini. Apapun kita nantikan kesudahannya. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa mendukung subscribe, like, share dan komen juga. Kepada yang sudah subscribe guys, saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan juga saya mendoakan kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik ya. Sukses kalian juga. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.